Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Neta dalam pembelajaran matematika kelas 8. Kali ini kita akan belajar tentang garis singgung lingkaran. Apa sih garis singgung lingkaran? Seperti apa? Nah, kita akan pelajari hari ini. Untuk tujuan pembelajaran hari ini, ada 3. Yang pertama, memahami garis singgung lingkaran. Kita akan pelajari pengertian dari garis singgung lingkaran, kemudian rumus-rumus garis singgung lingkaran itu apa aja. Terus yang kedua, membedakan garis singgung persekutuan dua lingkaran luar dan garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam. Yang ketiga, memecahkan masalah berkaitan dengan garis singgung lingkaran. Nanti kita akan menyelesaikan latihan soal. Kita perhatikan dulu gambar berikut ini. Ada sepeda, ini sepeda ini punya rantai. Kemudian ada penimba air. Ada juga pipa yang diikat. Ada katrol ganda. Dan ada peristiwa gerhana matahari. Ini ada matahari, bulan, dan bumi. Garis singgungnya ini digambarkan sebagai bagian bayangannya ini. Ada bagian penumbra dan bagian umbra. Ini adalah contoh dari garis singgung persekutuan dua lingkaran. Kemudian ada, ini apa namanya? Tank. Tank ini kita perhatikan rodanya itu ada lingkaran, terus pinggirnya itu ada seperti rantai yang mengelilingi rodanya itu. Nah, contoh ini juga contoh dari garis singgung lingkaran. Dari contoh ilustrasi gambar ini, maka kita bisa dengan mudah mempelajari apa itu garis singgung. Jadi jangan lupa nanti materi yang kalian anggap penting silahkan dicatat atau bisa juga di screenshot. Kita akan memahami garis singgung lingkaran. Apa sih pengertian dari garis singgung lingkaran? Ini ada sebuah lingkaran dengan titik pusatnya adalah titik O. Di sembarang busurnya ini ada titik A. Kita hubungkan titik O dengan titik A. Garis singgung lingkaran itu adalah garis yang memotong lingkaran pada suatu titik singgung lingkaran. Titik yang berpotongan tersebut dinamakan dengan titik singgung lingkaran. Misalkan ada titik B, ini sembarang ya. Kita tarik garis dari A ke B. Garis AB ini merupakan garis singgung, sedangkan titik singgungnya itu adalah titik A. Garis singgung itu selalu tegak lurus dengan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya yang mana? OA. Ini adalah jari-jari lingkaran. Karena tegak lurus, pasti nanti akan membentuk sudut siku-siku. Nah, titik O itu adalah pusat lingkaran, titik A adalah titik singgung lingkaran, sedangkan garis AB adalah garis singgung lingkaran. Kita lanjutkan ke menentukan panjang garis singgung. Inilah gambar garis singgung AB. Bagaimana menentukan panjang dari garis singgung AB? Kita buat garis bantuan dari titik B ke titik O. Nanti akan terbentuklah segitiga AOB, di mana sudut siku-sikunya terletak pada titik A. Karena bentuknya segitiga siku-siku, maka untuk menentukan panjang garis singgung AB menggunakan teorema Pitagoras. Rumusnya apa kemarin? Teorema Pitagoras, sisi alas dikuadratkan ditambah dengan sisi tegak dikuadratkan. Jadi ketemunya sisi miring kuadrat. Nah, di sini sisi miringnya adalah garis OB. Sisi tegaknya adalah AB, alasnya adalah OA. Maka garis OB kuadrat sama dengan garis AB kuadrat ditambah garis OA kuadrat. Kita pindah ruas. Karena yang dicari kan panjang garis singgungnya AB, maka garis OB kuadrat kita kurangi garis OA kuadrat sama dengan garis AB kuadrat. Supaya jadi garis AB, maka kita akarkan. Jadi akar dari garis OB kuadrat dikurangi garis OA kuadrat sama dengan garis AB. Maka bisa dirumuskan garis singgung itu adalah akar dari jarak OB dikuadratkan dikurangi dari jari lingkaran yang dikuadratkan. Nah, inilah rumus dari garis singgung. Silahkan dicatat atau di screenshot. Kita lanjutkan ke contoh soal. Bagaimana menentukan panjang garis singgung? Diketahui lingkaran berpusat pada titik O dengan jari-jari 5 cm. Pada garis AB adalah garis singgung lingkaran yang melalui titik A di luar lingkaran. Jarak titik OB sama dengan 13 cm. Tentukan gambar sketsanya dan panjang garis singgung AB. Nah, pertama-tama kita buat gambar sketsanya. Ada lingkaran dengan pusat A. Jarak OA atau jari-jarinya ini adalah 5 cm. Kemudian ada titik B yang menyinggung titik A di luar lingkaran. Kita misalkan titik B-nya di sini. Lalu kita tarik garis dari titik A ke titik B. Ini adalah garis singgungnya. Nah, di sini diketahui panjang OB adalah 13 cm. Kita buat garis bantunya dari O ke B. Inilah 13 cm. Nah, titik A-nya ini membentuk sudut siku-siku. Untuk menentukan panjang garis AB kita menggunakan teorema Pitagoras. Jadi sketsa sudah kita buat, lalu kita akan menghitung panjang garis singgung. Garis singgungnya di sini adalah garis AB. Akar dari garis sisi miringnya adalah OB. OB dikuadratkan dikurangi alasnya adalah jari-jarinya OA.
Kita masukkan miringnya itu adalah 13, kita kuadratkan, dikurangi alasnya adalah 5 kuadrat. 13 dikuadratkan 169, 5 dikuadratkan sama dengan 25. 169 kurangi 25 adalah 144 sama dengan garis AB. Kita cari akarnya. Akar 144 adalah 12. Jadi garis panjang garis singgung AB ini sama dengan 12 cm. Jadi untuk menentukan panjang garis singgung kita gunakan teorema Pythagoras, di mana sisi miring dikuadratkan sama dengan sisi alas dikuadratkan ditambah sisi tegak yang dikuadratkan. Kalau tadi garis singgung satu lingkaran, nah kita akan pelajari tentang garis singgung persekutuan dua lingkaran. Sesuai namanya, garis singgung persekutuan dua lingkaran itu adalah garis singgung yang menyinggung titik pada dua lingkaran. Jadi ada dua titik, dua lingkaran. Garis singgung persekutuan dua lingkaran itu ada dua. Yang pertama itu adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran luar. Yang kedua adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam. Yang membedakan garis singgung persekutuan luar itu tidak akan pernah memotong atau sejajar dengan jarak antara pusat lingkaran M dan pusat lingkaran N. Sedangkan garis singgung persekutuan dalam, garis singgungnya itu memotong jarak antara titik pusat lingkaran M dengan titik pusat lingkaran N, atau memotong lingkaran pertama dengan memotong pusat lingkaran kedua. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, garis singgung persekutuan luar itu adalah, contohnya adalah katrol ganda, rantai sepeda, dan pipa yang diikat. Itu adalah contoh dari garis singgung persekutuan dua lingkaran luar. Sedangkan garis singgung persekutuan dalam itu contohnya pada peristiwa gerhana bulan dan peristiwa gerhana matahari. Untuk lebih jelasnya kita akan pelajari satu-satu. Nah, yang pertama adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran luar. Garis singgung persekutuan dua lingkaran luar adalah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran. Misalkan lingkaran A dan lingkaran B berada pada sisi luar. Contohnya ini adalah lingkaran A, ini lingkaran B. A ke B kita tarik garis lurus. Ini adalah jarak antara pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Kemudian di sini ada titik C dan titik D. Kita hubungkan. AC ini adalah jari-jari lingkaran pertama, yang BD itu adalah jari-jari lingkaran kedua. Selanjutnya kita akan menentukan panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran luar. Untuk menentukannya kita butuh yang namanya garis bantuan. Cara gambarnya kita tarik garis CD, jadi kita buat garis yang sejajar dengan CD. Kita tarik ke pusat lingkaran kedua seperti ini. Ini akan menghasilkan garis yang sejajar. Kita beri nama saja titik antara A dan C ini adalah titik E. Maka akan membentuk segi 4 EBDC, di mana CD itu berhadapan dengan EB, TE berhadapan dengan DB. Kita tarik. Nah, panjang CE itu sama dengan panjang DB. Kemudian dari sini ABE ini membentuk sebuah segitiga siku, di mana AB-nya ini sisi miringnya adalah jarak antara pusat lingkaran A dengan pusat lingkaran B. Panjang EB karena sejajar atau berhadapan dengan CD, EB itu sama dengan CD. Jadi EB nanti akan sama dengan panjang garis singgung persekutuan. Sedangkan AE ini diperoleh dari AC dikurangi dengan EC. Sehingga nanti AB kuadrat sama dengan EC kuadrat ditambah EB kuadrat. EB kuadrat itu adalah garis singgungnya sama dengan AB kuadrat kurangi AE kuadrat. EB sama dengan akar dari AB kuadrat kurangi AE kuadrat. Karena EB sama dengan CD sama dengan garis singgung, AB merupakan jarak pusat dua lingkaran, AE adalah selisih jari-jari pertama dengan jari-jari kedua. Maka panjang garis singgung persekutuan dua lingkaran luar itu adalah akar dari jarak pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi selisih jari-jari lingkaran 1 dikurangi jari-jari lingkaran 2, kemudian dikuadratkan. Bahkan boleh dicatat atau di screenshot dulu rumusnya. Untuk lebih jelasnya kita akan ke latihan soal. Contoh soalnya adalah perhatikan gambar berikut ini. Titik A dan titik B adalah titik pusat lingkaran. Panjang garis CD adalah berapa? Kita perhatikan gambarnya. Lingkaran A, jari-jarinya adalah 14 cm. Lingkaran B, jari-jarinya adalah 7 cm. Kemudian jarak AB adalah 25 cm. Ditanyakan panjang garis CD. Garis CD ini adalah garis singgung. Untuk menyelesaikannya maka kita butuh garis bantu. Sehingga nanti akan terbentuk titik E. ABE ini membentuk segitiga siku-siku. Maka kita tinggal cari menggunakan
Rumus Pitagoras. Garis singgung sama dengan jarak pusat lingkaran kita kuadratkan ditambah R1 kurangi R2. R1 jari-jari lingkaran 1 itu 14 cm. R2 jari-jari lingkaran 2 7 cm. Kita masukkan angka, jarak pusat lingkaran itu adalah 25. Kita kuadratkan dikurangi dalam kurung itu adalah 14 kurangi 7 sama dengan 7. 7 nanti kita kuadratkan. Maka akan menjadi 25 kuadrat dikurangi 7 kuadrat. TD sama dengan akar 625 dikurangi 49. Hasilnya adalah akar 576. Akar 576 adalah 24 cm. Jadi panjang garis CD itu adalah 24 cm. Kita lanjutkan ke garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam. Garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam adalah garis singgung yang menyinggung dua lingkaran. Misalkan lingkaran P dan lingkaran O berada pada bagian dalam. Contohnya ini ada dua buah lingkaran yang berpusat pada P dan berpusat pada O. Kemudian ada titik S dan titik R. Letaknya di sini. Kemudian pusat O dan pusat P kita hubungkan garis. Nah, garis singgungnya itu dari S ke R. PS ini adalah jari-jari lingkaran pertama, OR adalah jari-jari lingkaran kedua. Kita hubungkan garis, maka SR ini merupakan garis singgung, di mana nanti akan membentuk sudut siku-siku di S dan di R. Lalu bagaimana cara menentukan panjang garis singgung? Untuk menentukan panjang garis singgung, sama seperti yang tadi, kita butuh yang namanya garis bantu. Nah, kalau garis persekutuan dalam, garis bantunya ini dari bawah kita tarik ke atas tepat di tengah-tengah pusat lingkaran kecil seperti ini. Nah, ini akan membentuk garis yang sejajar dengan SR. Kemudian kita tarik dari OR ke SR. Nanti akan menghasilkan titik yang kita beri nama saja titik V. Ini akan membentuk segitiga siku-siku yang baru, di mana sisi miringnya adalah OP, sisi tegaknya adalah OH, alasnya adalah HP. Sehingga nanti PO kita kuadratkan sama dengan PV kuadrat ditambah HO kuadrat, karena yang miringnya itu sisi miringnya adalah PO. OH, karena dia sejajar dengan garis singgungnya, OH kuadrat sama dengan PO kuadrat kurangi PV kuadrat. HO sama dengan PO kuadrat dikurangi PV, kemudian kita akarkan. Nah, karena SR sama dengan OG sama dengan panjang garis singgung, PO adalah jarak pusat lingkaran, dan PV jumlah panjang R1 ditambah R2. Karena PS itu adalah panjang jari-jari pertama, SH itu sejajar dengan OR yang merupakan jari-jari lingkaran 2. Jadi panjang PV sama dengan PS ditambah SH. R1 atau jari-jari pertama ditambah jari-jari lingkaran kedua. Maka nanti garis singgung sama dengan jarak pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi dengan R1 ditambah R2 dikuadratkan, kemudian kita tarik akarnya. Silakan dicatat atau di screenshot. Kita ke contoh soal garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam. Perhatikan gambar berikut ini. Jika panjang OG sama dengan 12 cm, GR sama dengan 20 cm, dan OP sama dengan 29 cm, maka panjang PR adalah berapa? PR ini merupakan garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam. Untuk menyelesaikannya, kita butuh garis bantuan. Nah, di sini, maka nanti titiknya adalah PS. Ini akan membentuk segitiga OPS. Dimana nanti menyelesaikannya adalah garis singgung sama dengan akar dari jarak pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi R1 ditambah R2 dikuadratkan. R1 adalah jari-jari lingkaran 1, R2 adalah jari-jari lingkaran 2. Panjang garis singgungnya adalah 20 cm. Nanti tegaknya adalah 20 cm, sedangkan sisi miringnya adalah OP. OP-nya tadi 29 cm dikurangi SO. SO belum diketahui ya. Sisi alasnya tetap kita tulis SO kuadrat. Supaya hilang akarnya, kedua ruas kita kuadratkan dulu. Maka nanti 20 kuadrat sama dengan 400. Akarnya hilang jadi 29 kuadrat dikurangi SO kuadrat. SO kuadrat sama dengan 29 kita kuadratkan, hasilnya adalah 841 dikurangi dengan 400. Karena pindah ruas ya, maka jadi dikurangi.
SO kuadrat sama dengan 841 dikurangi 400. Hasilnya adalah 441. SO adalah akar dari 441 sama dengan 20 cm. Jadi jari-jari kedua itu sama dengan panjang OS dikurangi jari-jari lingkaran pertama. Jari-jari lingkaran pertama tadi adalah 12 cm, maka 21 kita kurangi 12 sama dengan 9 cm. Jadi panjang PR-nya adalah 9 cm. Jadi panjang jari-jari yang kedua, lingkaran kedua itu adalah 9 cm. Jadi jangan sampai lupa ya, kalau ketemu 21-nya, ingat 21 itu adalah panjang OS. Yang ditanyakan itu adalah panjang PR. Panjang PR itu sejajar dengan SQ. Maka SO dikurangi dengan QO, nanti ketemu QS-nya berapa. Atau panjang SQ itu sama dengan jari-jari lingkaran kedua. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini, tadi kita sudah mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah garis singgung lingkaran, yaitu garis yang memotong lingkaran hanya pada suatu titik singgung, misalkan pada titik B. Garis singgung persekutuan lingkaran dirumuskan dengan akar dari jarak OB kuadrat dikurangi jari-jari kuadrat. Yang kedua adalah garis singgung persekutuan dua lingkaran luar, yaitu garis singgung yang menyinggung dua lingkaran yang berada pada bagian sisi luar. Garis singgung persekutuan lingkaran luar itu dirumuskan dengan akar dari jarak pusat lingkaran kuadrat dikurangi jari-jari pertama dikurangi jari-jari lingkaran kedua, kemudian dikuadratkan. 3. Garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam, yaitu garis singgung yang menyinggung dua lingkaran berada pada bagian dalam. Rumus garis singgung persekutuan dua lingkaran dalam dirumuskan dengan akar dari jarak pusat lingkaran dikuadratkan dikurangi jumlah jari-jari lingkaran 1 ditambah dengan jari-jari lingkaran 2, kemudian dikuadratkan. Jadi diingat, ini mohon nanti dicatat atau di screenshot. Nah, untuk tugas hari ini, silahkan kerjakan latihan soal pada kelasmu masing-masing. Apabila materi hari ini dirasa masih belum paham, silahkan boleh diulangi menonton videonya. Tetapi jika sudah mengulangi nonton videonya, masih belum paham, diperbolehkan berkonsultasi dengan saya via WA ya. Nanti boleh ditanyakan semisal ada materi yang belum paham atau latihan soal yang masih bingung bagaimana cara mengerjakannya. Silahkan nanti hubungi saya via WA. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah!